Di setiap konflik besar yang melibatkan Rusia, ada satu senjata yang selalu disebut sebagai penentu jalannya pertempuran. Bayangkan sebuah rudal yang mampu melesat lebih cepat dari suara, bermanuver liar di udara, lalu menghantam target strategis dengan presisi tinggi sebelum sistem pertahanan apapun sempat bereaksi. Itulah 9K-720 Iskander, senjata taktis Rusia yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya karena daya ledaknya yang luar biasa, tetapi juga karena reputasinya sebagai rudal yang hampir mustahil dicegat. Di balik setiap peluncurannya, ada ketegangan, strategi, dan pesan politik yang mengubah dinamika medan tempur modern. Jadi, pada pembahasan kali ini, kita akan menguak apa yang sebenarnya membuat Iskander begitu ditakuti, bagaimana cara kerjanya, dan seberapa besar ancamannya bagi negara manapun yang menjadi targetnya. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir karena di bagian penutup ada hal penting yang jarang dibahas, tetapi sangat menentukan pemahaman kita tentang sistem ini. Apa sebenarnya Iskander? Iskander atau 9K-720 adalah sistem rudal balistik jarak pendek yang dirancang Rusia untuk memberikan serangan presisi terhadap target penting di kedalaman wilayah musuh. Dalam klasifikasi NATO, sistem ini dikenal dengan nama SS-26 Stone dan dikembangkan sebagai penerus dari rudal taktis era Soviet seperti OTR-21 Totka yang dianggap sudah ketinggalan zaman dalam akurasi dan daya tahan terhadap pertahanan udara modern. Sistem ini dibuat mobile. Seluruh unit peluncur ditempatkan di atas kendaraan truk militer, berkonfigurasi 8x8, sehingga dapat bergerak cepat, berpindah posisi, dan sulit dilacak sebelum peluncuran. Secara spesifikasi, varian militer Iskander M memiliki jangkauan resmi hingga sekitar 500 km, dengan berat hulu ledak yang diperkirakan berada di kisaran 480 hingga 700 kg. Tergantung jenis muatan yang dibawa. Rudal ini menggunakan propelan padat, yang membuatnya lebih praktis dan cepat siap tembak dibanding sistem berbahan bakar cair. Kombinasi jangkauan menengah, hulu ledak besar, dan platform peluncur yang sangat mobile inilah yang menjadikan Iskander dipandang sebagai salah satu senjata taktis paling penting dalam doktrin serangan Rusia di era modern. Varian dan fleksibilitas operasional. Salah satu alasan mengapa sistem Iskander begitu diperhatikan oleh berbagai negara adalah karena fleksibilitas operasionalnya yang jauh melampaui rudal taktis generasi sebelumnya. Rusia tidak hanya merancang Iskander sebagai satu jenis rudal, melainkan sebagai sebuah platform serbaguna yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasi di berbagai skenario medan perang. Dalam versi militernya, yaitu Iskander M, Rusia memiliki varian dengan kemampuan penuh, termasuk jangkauan maksimal dan akses pada jenis hulu ledak yang lebih beragam. Sementara itu, Iskander I merupakan versi ekspor yang jangkauannya dibatasi agar sesuai dengan aturan internasional seperti Missile Technology Control Regime. Pembagian varian ini menunjukkan bagaimana Rusia mengelola teknologi militernya sekaligus mempertahankan keunggulan strategisnya sendiri. Keunggulan Iskander tidak berhenti pada kemampuan balistiknya saja. Platform ini juga mampu meluncurkan rudal jelajah atau cruise missile seperti tipe 9M728 dan 9M729 yang disebut memiliki lintasan terbang rendah dan sulit dideteksi radar. Perpaduan antara rudal balistik berkecepatan tinggi dengan rudal jelajah yang bergerak secara senyap membuat sistem ini menjadi teka-teki bagi pertahanan udara modern. Lawan tidak pernah tahu jenis ancaman apa yang sedang meluncur ke arah mereka hingga detik terakhir. Selain variasi, jenis peluncuran, Iskander juga dikenal memiliki pilihan hulu ledak yang sangat luas. Sumber analisis pertahanan menyebutkan bahwa rudal ini dapat membawa hulu ledak high explosive, submunisi yang dapat menyebar ke area luas, hingga hulu ledak penetrator untuk menghancurkan bunker atau struktur bawah tanah. Bahkan, beberapa laporan mengungkapkan bahwa sistem ini secara teori mampu membawa hulu ledak nuklir taktis, meskipun informasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara terbuka oleh pihak Rusia. Dengan variasi muatan seperti itu, Iskander bisa diadaptasi untuk banyak tujuan, mulai dari melemahkan sistem pertahanan udara, melumpuhkan logistik, hingga menghancurkan infrastruktur militer yang sangat dilindungi.
Fleksibilitas inilah yang membuatnya bukan sekadar rudal, tetapi perangkat strategis yang mampu mengubah dinamika peperangan dalam waktu singkat. Mengapa Iskandar sulit dikejar dan dicegat? Salah satu hal yang membuat Iskandar begitu menakutkan adalah kemampuannya untuk diluncurkan dari kendaraan tel yang terus bergerak. Unit peluncur ini tidak perlu berada di pangkalan tetap, sehingga sulit dipantau oleh satelit atau radar musuh. Ketika posisi peluncur tidak dapat diprediksi, waktu reaksi pertahanan menjadi jauh lebih sempit. Begitu perintah tembak diberikan, proses peluncuran dapat dilakukan dalam hitungan menit, menjadikan deteksi awal hampir mustahil dilakukan. Setelah meluncur, tantangan berikutnya datang dari kecepatan rudal itu sendiri. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Iskandar dapat mencapai kecepatan sekitar Mach 6 hingga Mach 7, membuatnya melesat terlalu cepat untuk dihadang sebagian besar sistem pertahanan udara konvensional. Rudal ini juga tidak terbang dalam jalur balistik murni. Ia menggunakan lintasan kuasi balistik yang lebih rendah dan tidak stabil, ditambah manuver mendadak di fase terminal. Perilaku seperti ini membuat radar sulit mengunci target dan komputer pertahanan tidak mampu menghitung jalur intersepsi secara akurat. Selain itu, Iskandar dilengkapi sistem panduan inersial yang diperkuat dengan koreksi pada tahap akhir sehingga akurasinya tetap tinggi meskipun berada di tengah gangguan elektronik. Ketika memasuki fase menuju sasaran, rudal ini dapat menyesuaikan arahnya secara presisi untuk menghantam target vital seperti pusat komando atau instalasi radar, bukan hanya area terbuka. Kombinasi mobilitas peluncur, kecepatan ekstrem, serta kemampuan manuver inilah yang membuat Iskandar menjadi salah satu ancaman paling sulit dicegat dalam peperangan modern. Realitas di medan tempur Ukraina. Sejak awal operasi militer Rusia pada 2022, Iskandar menjadi salah satu sistem yang paling menonjol dalam serangan presisi jarak jauh. Berbagai laporan termasuk The War Zone menyebutkan bahwa Rusia memanfaatkan Iskandar bukan sebagai alat serang sembarangan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk melumpuhkan kemampuan inti Ukraina. Serangan awal diarahkan ke radar, sistem pertahanan udara, pusat komando, serta gudang amunisi, sehingga jalur logistik lawan terganggu bahkan sebelum pasukan darat bergerak. Strategi ini menunjukkan bagaimana Rusia berusaha menciptakan keunggulan sejak fase pertama melalui pemanfaatan rudal berpresisi tinggi. Efektivitas Iskandar di medan perang juga diperkuat oleh kemampuan manuver dan kecepatannya yang tinggi, membuat banyak instalasi vital Ukraina terkena dampaknya. Laporan dari ISS serta sumber teknis seperti n.missilery.info menegaskan bahwa akurasi Iskandar memberi Rusia peluang besar untuk menghancurkan target bernilai tinggi tanpa harus mengerahkan pesawat ke wilayah yang penuh pertahanan udara. Hal ini menjadikan sistem ini salah satu aset yang berperan dalam mendorong tekanan strategis terhadap Ukraina. Meski begitu, realitas medan tempur selalu penuh variabel. Pada 2025, Ukraina dilaporkan berhasil menghancurkan satu peluncur Iskandar M, menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal ancaman. Namun, keberhasilan tersebut lebih merupakan pengecualian daripada gambaran umum. Dalam banyak kasus, mobilitas tinggi dan kemampuan serangan mendalam Iskandar tetap memberikan Rusia keunggulan operasional yang sulit ditandingi di tingkat taktis maupun strategis. Dampak strategis, psikologis, dan batasannya. Keberadaan Iskandar di medan tempur bukan hanya memberi Rusia kemampuan serangan mendalam, tetapi juga menciptakan tekanan strategis yang sulit diimbangi lawan. Dengan jangkauan ratusan kilometer dan akurasi tinggi, Rusia dapat menyerang pusat komando, gudang amunisi, hingga jaringan logistik Ukraina tanpa harus menempatkan pesawat atau pasukan dalam risiko besar. Fleksibilitas ini membuat Iskandar menjadi alat dominasi wilayah yang mampu mengubah momentum operasi dalam waktu singkat. Bagi pihak yang diserang, rudal ini menghadirkan tekanan berlapis. Instalasi penting harus terus dipindahkan, jalur pasokan menjadi tidak stabil, dan sumber daya pertahanan tersedot untuk mengantisipasi ancaman yang bisa datang kapan saja. Situasi ini memicu ketidakpastian yang berkepanjangan karena tidak ada area yang benar-benar aman ketika Iskandar berada dalam jangkauan. Namun,
Seperti halnya setiap sistem persenjataan, Iskander tidak sepenuhnya tanpa batas. Iskander menunjukkan bagaimana mobilitas dan presisi dapat mengubah jalannya perang modern. Meski tidak sempurna, kehadirannya memaksa banyak negara meninjau ulang strategi pertahanan mereka. Menurut kalian, apakah sistem semacam ini akan membentuk masa depan konflik atau justru memicu persaingan senjata yang lebih berbahaya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tinggalkan like untuk terus update berita panas hari ini.